menceritakan tentang masa depan di mana manusia sudah mampu hidup dengan organ tubuh berupa mesin dan juga hidup berdampingan dengan robot. Film ini berkisah tentang kehidupan di masa depan, di mana kemajuan teknologi di bumi sudah memungkinkan manusia dapat memodifikasi bagian tubuh mereka dengan mesin atau robot. Di Jepang sendiri terdapat perusahaan yang bergerak di bidang teknologi semacam ini, namanya Hanka Robotics Corporation. Yang mana perusahaan ini terus disupport secara finansial oleh pemerintah untuk mengembangkan sebuah eksperimen gila yang mereka sebut sebagai Project 2571. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan prajurit-prajurit android cybernetic. Yang dalam prosesnya ilmuwan Hanka mencoba bereksperimen dengan memindahkan otak seorang gadis yang tubuhnya ditemukan sekarat ke dalam bodi sebuah robot. Setelah pada uji coba sebelumnya, proyek ini mengalami kegagalan berkali-kali. Namun akhirnya ilmuwan-ilmuwan Hanka berhasil menciptakan manusia android generasi pertama yang diberi nama Mira Bufaningsih. Itu mah temen Mimin. Diberi nama Mira Kilian. Nama Mira diambil dari kata miracle karena dia dianggap suatu keajaiban yang dibuat oleh ilmuwan Hanka Robotics. Ketika membuka matanya, Mira mengalami mati rasa alias kesemutan dan juga dadanya sesak. Tadinya Mimin pikir kali kutangnya kencang guys, tapi ternyata dia sudah di-upgrade menjadi robot dan hanya belum terbiasa dengan bodi sintetiknya. Seorang dokter dari Hanka Robotics bernama Dr. Aulet menyuruh Mira untuk menarik nafasnya perlahan agar ia terbiasa dengan bodi barunya. Dr. Aulet lalu menceritakan kejadian yang tak bisa Mira ingat semuanya, di mana Mira dan kedua orang tuanya merupakan korban serangan teroris. Kedua orang tuanya tewas dalam serangan tersebut dan Mira merupakan satu-satunya orang yang masih hidup. Tapi karena bagian tubuhnya sudah hancur dan tak bisa diselamatkan, sehingga perusahaan Hanka Robotik memindahkan otak Mira ke dalam cangkang mekanikal yang mereka sebut sebagai synthetic shell yang saat ini Mira gunakan. Setelah proyek ini berhasil, Dr. Aulet lalu menemui CEO Hanka Robotik, namanya Mr. Carter, untuk menjelaskan bahwa meskipun organ tubuh Mira dibuat dengan mesin, namun otak dan pikirannya mampu bersinkronisasi dengan baik. Dengan spek mumpuni yang dianggap mampu memimpin pasukan prajurit, Carter lalu mengirimnya ke dalam unit pasukan counter teroris bernama Section 9. 1 tahun setelah Mira berada di Section 9, dia menjadi senjata tempur yang paling mematikan. Dengan kepiawaian dalam bertarung, Mira berhasil mencapai pangkat mayor di bawah komando pimpinan Tuan Aramaki. Ini dia yang namanya Tuan Aramaki. Saat ini Mira ditugaskan untuk mengamankan jalannya pertemuan bisnis antara salah seorang ilmuwan Hanka yang bernama Dr. Osmond dengan Duta Besar Afrika yang lokasi pertemuannya ada di ruangan sebuah hotel. Setelah mencurigai adanya transmisi data yang mencurigakan, Mira segera melapor kepada Tuan Aramaki dan menunggu perintahnya. Tiba-tiba dari dalam ruang pertemuan, bot Geisha buatan Hanka Robotik yang diprogram untuk melayani tamu undangan malah balik menyerang. Bersamaan dengan serangan yang dilakukan Geisha, sekelompok musuh bersenjata juga masuk ke dalam dan menghabisi sebagian tamu undangan. Salah satu bot Geisha kemudian mencuri data yang ada di otak Dr. Osmond. Ternyata bot Geisha ini telah dihack dan dikendalikan oleh orang misterius dari jarak jauh. Mira yang melihat hal itu segera menginformasikan kekacauan yang terjadi kepada salah seorang rekannya yang juga merupakan anggota Section 9 bernama Batu. Mira menyuruh mereka menyusulnya ke TKP sambil mengaktifkan mode invisible. Meski dia belum mendapat perintah dari komandannya yaitu Tuan Aramaki, namun Mira segera bertindak demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Melalui pertarungan 1 versus everybody, Mira berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu hacker yang mengendalikan robot Geisha yang sudah mencuri data dari Dr. Osmond meninggalkan pesan pada Mira bahwa dia akan membunuh siapapun yang ada di kubu Hanka Robotik. Mira menembaki bagian kepala robot itu yang membuat sistem pada robot itu rusak. Mayor Mira kemudian memberikan tugas kepada Bato dan pasukan lainnya yang baru tiba di TKP agar mengurus tempat tersebut. Kemudian pada keesokan harinya di markas Section 9, Tuan Aramaki mengumpulkan seluruh anggota Section 9 untuk membahas insiden penyerangan yang terjadi.
Dalam rapat tersebut, salah seorang anggota bernama Togusa menginformasikan bahwa setelah insiden penyerangan tadi malam, terjadi 3 serangan susulan dan semuanya menewaskan ilmuwan Hanka Robotik. 2 diantaranya ditembak mati dan 1 lagi dihajar sampai tewas mengenaskan oleh asisten robotnya sendiri. Semua kejadian juga menunjukkan tanda-tanda pencurian data sama seperti yang dilakukan robot Geisha terhadap Dr. Osmond. Section 9 berhasil mengidentifikasi bahwa hacker di balik penyerangan ini bernama Kuze. Entah apa motifnya, namun sepertinya Kuze sengaja mengincar ilmuwan-ilmuwan yang bekerja pada Hanka Robotik. Sebagai komandan tim yang baik, Pak Aramaki menasehati Mira untuk jangan mengambil keputusan yang berbahaya, seperti yang Mira lakukan sebelumnya. Karena meskipun Mira memiliki tubuh mesin dan jago bertarung, namun Aramaki tetap memandangnya sebagai manusia yang masih memiliki jiwa. Bersama Bato, Mayor kemudian diutus Tuan Aramaki untuk pergi menemui seorang dokter Hanka Robotik bernama Dahlin yang sedang melakukan penelitian terhadap robot Geisha yang mencuri data dari Dr. Osmond. Di perjalanan, Bato menanyakan tentang masa lalu Mira. Mira menceritakan potongan-potongan ingatan yang sering muncul di kepalanya. Namun potongan ingatan itu hanya ingatan ketika perahu yang membawa Mira bersama orang tuanya ditenggelamkan oleh pasukan teroris, yang membuat Mira nyaris tewas pada saat itu. Selebihnya, Mira tidak mampu mengingat masa lalunya lebih jauh. Begitu tiba di kantor pusat Hanka Robotik, mereka langsung menemui Dr. Dahlin di lab penelitian. Dr. Dahlin yang sedang melakukan pengecekan terhadap robot Geisha yang diretas oleh Kuze mengaku kesulitan menemukan data yang ada di drive robot tersebut karena perangkat kerasnya sudah rusak akibat tembakan Mira di bagian kepala robot itu. Sehingga butuh waktu beberapa hari lagi agar Dahlin menyelesaikan penelitiannya. Tapi karena Mira ingin buru-buru menyelesaikan kasus, dia pun memaksa untuk menyambungkan pikirannya ke dalam program robot tersebut. Istilah ini mereka sebut dengan deep dive. Meski Dr. Dahlin sudah memperingatkan kalau deep dive adalah tindakan yang bisa mengancam keselamatan Mira, namun Mira tetap kekeh ingin melakukannya, karena cuma ini satu-satunya cara untuk melacak keberadaan orang yang bernama Kuze. Deep dive pun dilakukan. Mira masuk ke dalam program robot Geisha. Dia melihat kejadian-kejadian terakhir yang terekam di dalam robot itu. Saat dirinya menemukan sosok orang yang bernama Kuze, tiba-tiba sistem Mira mengalami gangguan semacam serangan virus, sehingga Bato menyuruh Dr. Dahlin untuk memutus paksa proses deep dive. Begitu Mira tersadar, dia langsung mengatakan kalau dirinya tahu di mana lokasi Kuze berada. Mira dan Bato segera pergi mendatanginya di sebuah klub Yakuza yang menjadi tempat praktek ilegal modifikasi organ robotik. Sambil melakukan komunikasi telepati lewat sinyal digital, mereka berdua berpencar untuk masuk menggunakan pintu berbeda. Setibanya di dalam, Mira dihadang oleh security club yang bagian rahangnya sudah dimodif menjadi rahang robotik. Selain itu, sebagian pengunjung di sana juga terlihat menyeramkan karena bagian tubuh mereka sudah di-upgrade. Mira yang berpura-pura ingin memodifikasi bagian tubuhnya lalu dibawa ke suatu ruangan privasi. Di dalam dia langsung diikat oleh pemilik klub Yakuza tersebut yang ternyata sudah mencurigai gerak dari kedatangan Mira dan Bato, sehingga keduanya harus bertarung melawan Yakuza. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Mira segera menuju ruang bawah tanah. Bato menyusulnya. Di sana Mira menemukan Kuze dan langsung menembaknya. Akan tetapi itu hanya sebuah hologram dan Kuze yang sudah memasang bom di tempat itu langsung meledakkannya. Meski keduanya berhasil selamat, tapi Mira mengalami kerusakan yang berat. Sedangkan Bato mendapat luka di kedua matanya. Dr. Aulet memperbaiki mereka di ruang laboratorium Hanka. Mira mengeluhkan ada yang mengganggu pikirannya setelah melakukan deep dive dan bertemu Kuze. Di dalam pikirannya, Mira merasa bahwa Kuze seperti menunggunya datang. Dr. Aulet menjadi khawatir karena Mira telah melakukan tindakan yang mengancam keselamatannya. Setelah selesai diperbaiki, Mira menemui Bato, yang kini kedua matanya sudah dicangkok menggunakan mata robot. Sementara itu, Mr. Carter mendatangi Aramaki untuk meminta pertanggungjawaban karena membiarkan Mayor Mira melakukan deep dive. Karena biar bagaimanapun, Mayor adalah masa depan perusahaan Hanka Robotik, dan Carter tidak ingin sesuatu terjadi pada asetnya. Carter mengancam akan membubarkan pasukan Section 9 jika kejadian itu terulang kembali. Tapi Aramaki tidak takut dengan gertakan Carter, karena atasannya adalah Perdana Menteri Jepang, bukan Hanka Robotik.
Sementara itu Dr. Dahlin yang masih berusaha melakukan penelitian terhadap robot Geisha akhirnya menemukan data rahasia mengenai proyek 2571 yang berusaha dicuri oleh Kuze. Kuze mendatanginya untuk menanyakan apa yang mereka ambil dari dirinya. Dr. Dahlin yang ketakutan menjawab kalau dia tidak diberitahukan oleh Hanka. Kuze lalu membunuhnya tanpa belas kasihan. Tak lama kemudian Mira dan Bato menerima laporan kematian Dr. Dahlin. Mereka segera ke sana untuk memeriksanya. Mira mengambil disk milik Dr. Dahlin. Di dalam disk itu, Dr. Dahlin berhasil menemukan apa yang dicuri Kuze dari Dr. Osmond. Di situ juga ada daftar nama yang akan menjadi target korban Kuze selanjutnya, yaitu Dr. Aulet. Mira segera memerintahkan Section 9 untuk menemukan Dr. Aulet. Kuze kembali meretas dua pria asing yang lokasinya tak jauh dari keberadaan Dr. Aulet. Dua pria asing itu langsung menyerang mobil yang ditumpangi Dr. Aulet dan membunuh rekan-rekan Dr. Aulet lainnya. Saat Dr. Aulet diminta menceritakan proyek rahasia 2571, anggota Section 9 yang lain datang untuk menyelamatkannya. Satu pria berhasil dilumpuhkan oleh batu, sedangkan satu pria lainnya melarikan diri. Mira membuntutinya dari belakang dengan menggunakan kemampuan invisible-nya. Dia lalu menghajar pria itu habis-habisan. Setelah itu, pria tersebut dibawa ke markas Section 9 untuk dimintai keterangan. Kuze kembali masuk ke dalam program pria itu dan mengatakan pada Mira kalau dirinya belumlah selesai. Mira menatap Kuze dan berjanji akan segera menemukannya. Awas aja lo ya. Sebelum Kuze memutus koneksinya, anggota Section 9 berhasil melacak keberadaannya. Dan di malam harinya, Section 9 menyerbu lokasi Kuze yang berhasil terlacak. Di sana banyak orang-orang yang sedang memodifikasi tubuh mereka dengan organ cyborg. Banyak dari mereka yang menghadang pasukan Section 9 hingga baku tembak tidak bisa dihindarkan. Mira menemukan core yang menjadi pusat berkumpulnya orang-orang. Dia pun menyadari kenapa Kuze sulit dilacak, karena Kuze membuat jaringan menggunakan otak manusia. Ingatan Mira tentang masa lalunya tiba-tiba muncul, tapi tiba-tiba dia disetrum dari belakang yang membuatnya pingsan dan digantung di sebuah ruangan. Begitu Mira sadar, Kuze mendatanginya dan mengungkapkan bahwa dia adalah imbas dari kegagalan proyek Jigo 71. Kini, Kuze bermaksud ingin memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh Mira, karena tubuh Mira merupakan hasil penyempurnaan yang dipelajari Hanka dari kegagalan Kuze. Mira menanyakan, lantas kenapa Kuze membunuh ilmuwan-ilmuwan Hanka yang tidak bersalah, jika yang diinginkan Kuze adalah tubuh cyborgnya. Dan Kuze memberi alasan kalau itu ia lakukan karena Hanka lebih dulu mencoba membunuhnya. Kuze masih mengingat ketika Hanka membuangnya karena dia dianggap eksperimen gagal, setelah otak dan tubuh cyborgnya tidak sinkron dengan baik, tidak seperti Mayor Mira. Mira yang familiar dengan motif tato pada bagian tubuh Kuze membuatnya penasaran karena gambar itu sering muncul dalam ingatannya. Namun Kuze tidak dapat menjelaskannya. Dia hanya marah Mira untuk menggunakan serum yang diberikan Hanka karena serum itu dapat menekan ingatannya. Kuze meninggalkan pesan pada Mira. Jika Mira ingin mengembalikan ingatannya, maka jangan sampai Hanka menguasai pikirannya. Walaupun seluruh bagian tubuh Mira dan organ Mira adalah aset milik Hanka Robotik. Batu berhasil menyelinap masuk dan membuat Kuze berniat meninggalkan tempat itu. Mira yang tertrigger dengan ucapan Kuze barusan lalu membiarkan Kuze kabur meloloskan diri. Mira lalu mencari referensi demi mengungkap fakta sesungguhnya. Dan begitu terkejutnya Mira saat mendengar pernyataan Dr. Aulet yang mengungkapkan ada sebanyak 98 kali percobaan gagal pada proyek 2571, yang mana Hanka menggunakan nyawa manusia di dalamnya sebagai bahan eksperimen, termasuk Kuze yang harus berakhir dan dilupakan begitu saja karena tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi mereka. Aulet juga mengatakan kalau asal-usul Mira yang ditemukan karena serangan teroris yang bahkan serangan itu menewaskan kedua orang tuanya, itu semua tidak nyata. Itu hanya kenangan palsu yang sengaja ditanam Mr. Carter dalam pikiran Mira, supaya Mira termotivasi untuk melawan terorisme. Pernyataan Aulet membuat Mira ingin mengetahui mengenai asal-usulnya, dari mana sebenarnya ia berasal. Tapi Mira tidak tahu harus percaya pada siapa lagi untuk menemukan jawabannya. Di satu sisi, Katrea menyadari kalau Mira sudah tahu terlalu jauh mengenai konspirasi pada proyek 2571, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mira.
Mira saat itu sedang menyendiri di atas kapal. Saat menenangkan pikirannya, Bato datang menemaninya. Mira lalu meminta bantuan kepada Bato untuk membawanya menuju Hanka Robotik demi mengungkap asal-usul dirinya. Di pelabuhan, Mira sudah dijemput oleh pasukan keamanan Hanka. Sebelumnya dibawa, ia mengingat saran dari Kuzi dengan tidak menggunakan serum yang diberikan Hanka. Begitu berada di dalam, dia pun melihat kilasan visual yang muncul dari ingatannya. Mira dibawa ke ruang laboratorium praktek untuk diprogram ulang sesuai keinginan Dr. Owlette. Tapi Carter menolak keinginan Dr. Owlette. Dia ingin Mira langsung dimusnahkan karena sudah mengecewakan. Carter yakin Owlette bisa menciptakan robot yang lebih baik dan mudah dikontrol, tidak seperti Mira. Carter lalu menyerahkan serum berwarna merah yang dapat mematikan sistem Mira. Namun Owlette malah mengkhianati Carter dengan membiarkan Mira tetap hidup. Owlette juga menyerahkan sebuah petunjuk tentang masa lalu Mira sebenarnya. Melihat Mira berhasil meloloskan diri, membuat Carter tidak akan memaafkan perbuatan Dr. Owlette. Setelah berhasil kabur, Mira membuka petunjuk yang diberikan Dr. Owlette. Ternyata itu adalah berupa alamat. Tertulis sebuah apartemen bernama Avalon dengan nomor 1912. Di sisi lain, Carter mendatangi markas Section 9 untuk memberikan informasi palsu bahwa Mira telah membunuh Dr. Owlette. Dia mengancam akan melaporkan tuduhannya kepada pemerintah, sehingga Section 9 akan dihentikan beroperasi selamanya. Karena salah satu anggotanya, yaitu Mira, dianggap membelot kepada teroris. Tapi Aramaki tidak takut sedikit pun dengan ancamannya, karena dia yakin Mira tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Carter juga bilang dirinya sudah mengutus pasukan keamanan Hanka untuk menghabisi Mira. Namun Aramaki siap pasang badan melindungi Mira, karena baginya membunuh Mira sama saja dengan membunuh seluruh anggota Section 9. Wih, keren. Sesampainya Mira pada alamat yang diberikan, ia bertemu dengan penghuni apartemen nomor 1912, seorang janda kesepian yang berusaha mengikhlaskan kematian putri satu-satunya. Wanita itu lalu menceritakan kalau putrinya yang bernama Motoko dikabarkan tewas tahun yang lalu. Motoko tewas saat sedang mengungsi bersama teman-temannya di wilayah bebas hukum saat sedang mengerjakan sebuah artikel yang mengkritik tentang bagaimana teknologi dapat menghancurkan dunia. Karena tulisannya itu, Motoko dan teman-temannya akhirnya menjadi buronan Hanka Robotik. Hingga 1 tahun yang lalu, polisi datang ke apartemen ibu Motoko untuk menyerahkan abu jenazah Motoko yang dikabarkan tewas karena bunuh diri. Mimin tahu ini sulit, namun ibu Motoko mencoba mengikhlaskan kematiannya. Walaupun bayang-bayang Motoko kembali muncul ketika ia melihat anak gadis seumuran putrinya, seperti yang ia lihat saat ini. Mira kemudian pergi dan berjanji akan datang berkunjung lagi di lain waktu. Dia segera menghubungi Aramaki untuk melaporkan kejahatan Carter yang sudah membunuh banyak nyawa demi eksperimen. Kuzi salah satunya, dan itulah mengapa Kuzi mendatangi ilmuwan Hanka. Mira mengatakan orang yang dapat membuktikannya hanya Dr. Owlette, tapi sayangnya dia telah mati. Aramaki lalu berniat melaporkan kejahatan Carter kepada Perdana Menteri Jepang. Namun dari tempat lain, Carter yang menyadap percakapan mereka berdua mencoba menggagalkan rencana Aramaki dengan mengirim pasukannya untuk membunuh si kakek tua ini. Carter terlalu menganggap remeh kemampuan Aramaki. Seperti kelinci yang dikirim untuk membunuh rubah, Aramaki dengan mudah mengatasi pasukan yang dikirim Carter. Hal yang sama juga terjadi pada Tobusa dan Bato yang masih terlalu tangguh untuk pasukan Carter. Sementara Mayor Mira pergi ke zona bebas hukum, tempat di mana Motoko dan teman-temannya pernah bersembunyi dari kejaran Hanka karena artikelnya. Di sana dia melihat gubuk Jepang yang sudah hangus terbakar. Seketika kenangan pahit Mira di masa lalu kembali muncul. Dia melihat pasukan keamanan Hanka di bawah perintah Carter sedang menyeret paksa Motoko dan teman-temannya yang kemudian dijadikan kelinci percobaan Proyek 2571. Mira kemudian menyadari bahwa Motoko adalah dirinya. Di dalam dia bertemu dengan Kuze. Mira menceritakan semua yang berhasil dia ingat, bahwa Kuze juga merupakan salah satu teman Motoko. Dulu gubuk ini mereka jadikan sebagai tempat pengungsian sebelum Carter datang merenggut. Mira memberitahu nama asli Kuze adalah Hideo dan Mira adalah Motoko. Namun baru saja Kuze mengingat masa lalunya, tiba-tiba sebuah ledakan membuat mereka berdua terpental hingga tubuh Kuze mengalami kerusakan berat dan Mira membawanya ke tempat aman.
Ternyata serangan itu disebabkan oleh sebuah spider tank yang dikendalikan oleh Cutter. Mira mengalihkan perhatian tank yang terus menembaki mereka berdua, hingga Mira ditembak rudal. Cutter merasa dirinya telah menang karena Mira telah dimusnahkan, sehingga dia bisa leluasa mengincar Kuze. Namun Mira berhasil menghindari serangan rudal. Sambil membuat dirinya menghilang, Mayor Mira melompat ke atas tank untuk menghancurkan mesin robot itu. Setelah semuanya berakhir, Kuze yang tubuhnya rusak mengajak Mira agar ikut ke tempat yang lebih baik. Namun Mira belum siap untuk pergi karena masih ada yang harus ia lakukan di sini. Anak buah Cutter yang datang ke lokasi mereka lalu menembak kepala Kuze. Di saat tembakan kedua diarahkan pada Mira, Section 9 menggagalkannya. Telat ban. Sebagai hukuman atas kejahatan Cutter, Mayor Mira mengizinkan Aramaki untuk menembak mati Cutter. Film pun ditutup dengan Mira yang akhirnya kembali berkumpul bersama ibunya. Kini, meskipun Mira sudah mengungkap jati dirinya sebagai wanita biasa bernama Motoko, namun di mata Section 9, figur Mira Killian tetaplah seorang major. Dan itulah tadi alur cerita Ghost in the Shell. Silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar sebagai tanda kalau kamu bukanlah robot. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.